Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, menyambut positif hasil undian kualifikasi Piala Asia U23 2026, di mana Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Turnamen kualifikasi ini akan digelar pada 1 hingga 9 September mendatang, dan Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Dalam pernyataan resminya di kanal YouTube Timnas Indonesia, Vandenberg mengatakan, bermain di kandang sendiri selalu menjadi hal yang bagus. Yang terpenting, kita main di rumah sendiri. Namun ia tidak menutup mata. Korea Selatan diakuinya sebagai lawan terberat di grup. Namun justru itu yang membuat sang pelatih asal Belanda semakin termotivasi. Kalau mau jadi juara, kita harus bisa kalahkan tim-tim kuat. Saya antusias menghadapi Korea Selatan karena mereka memang tim tangguh. Tapi jangan lupakan sejarah. Pada Piala Asia U23 2024 lalu, Indonesia justru sukses menyingkirkan Korea Selatan di babak gugur lewat drama adu penalti. Sebuah momen bersejarah yang menjadi pembuktian bahwa Garuda Muda bisa bersaing di level atas. Dengan komposisi grup saat ini, hanya Korea Selatan yang dianggap sebagai lawan berat. Melihat hasil undian, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final di Arab Saudi terbuka lebar. Di bawah pelatih baru Gerald Vandenberg, Indonesia menatap babak kualifikasi ini sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar kuda hitam, tapi tim yang siap bersaing di level tertinggi Asia. Semifinal di 2024 adalah awal. Kini saatnya Garuda Muda membuktikan kita layak berada di puncak. Dengan pernyataan itu, tak luput dari komenan netizen tanah air. Ada yang mendukung, optimis, serta pesimis. Beginilah komentar-komentar para netizen plus 62. Sayang sekali track record Anda tidak mendukung buat bisa menang lawan Korsel. Cuma mentok pelatih usia muda tanpa pernah juara apa-apa sepanjang karier melatih. Wah. Ada juga yang memberikan wejangan. Bapak ini saya rasa tidak melihat beberapa pertandingan perjumpaan Timnas versus Korea. Dia selalu bilang Korea tim kuat dan bagus, seolah-olah Timnas belum bisa dibandingkan dengan Korea. Mohon kasih dia lihat beberapa pertandingan perjumpaan Indonesia versus Korea di beberapa tahun terakhir di segala kelompok umur. Aduh, kenapa sih si abang ini? Meskipun berat kita tetap harus dukung Timnas dong bang. Tapi tak sedikit juga yang menulis komentar dukungan dan optimis buat pelatih anyar Timnas U23. Salah satunya dari abang ini, ia mengatakan, Nova STY sudah membuktikan mampu mengandaskan Korea dalam beberapa tahun terakhir. Ini saatnya Gerald melakukannya. Good luck! Mudah-mudahan sapu bersih. Wah, mantap abangku. Kita harus optimis pastinya, meskipun kadang ujian itu berat. Selain itu, ada juga netizen yang berkomentar tentang kekhawatirannya. Pertanyaannya, apakah Coach Gerald bisa leluasa panggil pemain abroad yang notabene kompetisi sedang berjalan? Akan sulit kalau pakai pemain seadanya. Kekhawatiran itu pun dijawab oleh netizen Budiman yang menyebut bahwa bukannya tahun lalu pemain lokal lebih banyak? Gak sulit tunggaan juga pakai pemain seadanya, pasti dibantu PSSI kayak tahun lalu akan diusahakan. Biarpun U23 tidak masuk kalender FIFA, tapi U23 penting untuk kita yang udah nomor 4 di Asia harus pertahankan itu. Selain itu, ada juga netizen yang memperhatikan kelakuan dari pelatih anyar U23 dengan berkomentar. Baru kali ini lihat Vandenberg bicara dalam kapasitasnya sebagai pelatih Timnas U23. Padahal, sejak datang ke Indonesia Januari lalu, dia jarang pulang ke Belanda karena dia sendiri ingin lebih banyak tinggal di Indonesia. Podcast Made Open Vizier Daily Blind dan Alex Pastur. Sampai-sampai Alex Pastor kasih pesan ke dia agar rajin olahraga karena makanan Indonesia enak-enak. Takutnya, Tar Vandenberg jadi gemuk seperti bola daging. Asyik juga cara dia berbicara. Natural, tidak jaim, tanpa banyak basa-basi. Hihihi. Ada aja ya kelakuannya.
Apapun itu, kita sebagai pecinta sepak bola tanah air harus tetap dukung terus Timnas Indonesia U23 dan jangan lewatkan seluruh perkembangan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kalau kamu, gimana komentarnya sob? Klik like, tulis komentar dukunganmu, siapa tahu akan nangkring di postingan berikutnya, dan tentu saja subscribe untuk update terbaru seputar Timnas Indonesia.